Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata lidzuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Di malam hari ini kita masuk malam yang keberapa di Dzulhijjah ya? Ya, malam keberapa? Malam berarti tanggal keberapa? 3 ya. Jadi kan hari Jumat yang akan datang, besok kan Jumat. Jumat yang akan datang kita sudah Idul Adha ya kan? Kita mengingatkan pertama berkaitan dengan ibadah di bulan Dzulhijjah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, contoh teladan kita, agar kita selamat dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, silahkan duduk, anak-anak duduk. Jamaah rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah itu ibadah besar kan? Ibadah, makanya ada haji akbar, hajinya besar. Jadi ibadah yang paling utama ya haji itu, ya kan? Allah Hajju asyurum ma'lumat ya. Di haji itu bagi yang mampu ya. Kalau di bulan Dzulhijjah itu ya, nanti pada tanggal 10 ya, 10 Dzulhijjah itu haji bagi yang mampu. Yang tidak haji ya, adalah ada beberapa ibadah. Yang mampu untuk kurban adalah kurban. Bisa sapi, kalau di sini kan unta kan nggak mungkin. Bisa sapi, bisa kerbau, ya kan? Sapi, kerbau, bisa dengan sohibul kurban 7. Kalau domba, kambing 1 orang, atau bisa untuk 1 keluarga. Hadisnya begitu. Terus untuk sohibul kurban ada hadis, saya nggak hafal hadisnya ya, lupa teksnya. Untuk sohibul kurban yang niat kurban itu disunahkan tidak motong gigi, motong kuku dan tidak motong rambut mulai tanggal 1 Dzulhijjah hingga Idul Adha. Disunahkan begitu, nggak dipanjangkan. Makanya dibersihkan. Makanya sunah kalau ya, potong kukunya, potong rambutnya sebelum 1 Dzulhijjah. Bagi shahibul kurban yang ya ada niat kurban, yang sudah kurban. Alhamdulillah di Masjid Darul Ihsan 4 sapi insyaallah. Nanti kita potong hari Sabtunya. Karena Idul Adhanya di hari Jumat, pendek ya. Tidak cukup tenaganya untuk menyelesaikan itu.
Jadi itu ya artinya yang sahibul kurban. Yang kedua, sahibul kurban juga punya hak untuk memakan daging kurbannya. Ya, di hadisnya itu kan sepertiganya. Punya hak. Hak itu artinya mau diambil silakan, nggak apa-apa. Tapi sunahnya ya diambil. Ya, artinya kita punya hak untuk memakan. Karena dulu pada waktu saya masih SD itu mungkin keterbatasan pengetahuan itu orang yang kurban ya nggak boleh makan, boleh nggak memakan yang kita kurban gitu. Dulu begitu kita itu di kampung. Nah setelah akhir-akhir ini kan sudah paham. Jadi yang sahibul kurban ya berhak memakan apa yang dipotong itu. Itu diantara beberapa hal berkaitan di bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan yang harus kita lakukan. Yang terakhir dalam Dzulhijjah adalah berpuasa sunnah Arafah ya, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kita disunahkan di puasa Arafah bagi kita yang di sini. Yang di sana ya wukuf di Arafah, yang sedang haji ya, sedang wukuf di Arafah. Dan kita doakan teman-teman kita yang tadi berangkat, PPU kan tadi berangkatnya, mudah-mudahan menjadi haji mabrur. Jamaah kita kan ada 2, Bu Tarina, istrinya almarhum Pak Bustam, dan Pak Ahmad Sahni dan istrinya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya membawakan buku. Ini sudah terjemahan lama sebetulnya. Sudah buku lama, Misteri Sholat Subuh. Nah, ini kita akan bahas inilah. Tapi sedikit dulu, nanti kita pengantar nanti bisa dilanjutkan di. Ini karya dari Rohib Asirjani. Judul aslinya kalau mau buka aslinya saya kan nggak punya juga. Jadi judul aslinya adalah Kaifa nuhafidhu ala sholatil fajri. Jadi diterjemahkan oleh si penerjemah itu misteri sholat subuh. Ini yang saya pakai, yang saya miliki ini sudah cetakan ke-11 tahun 2006. Ada yang belum lahir jangan-jangan. Ya, tahun 2006 ya. Udah lama ini. Tapi perlu kita kita ingat-ingat lagi ya. Seperti ayat yang tadi saya sampaikan di pendahuluan, aqimis sholah ya, aqimis sholat ila dzuluki syamsi, dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari. Apa itu sholat apa? Tergelincir matahari. Aqimis sholat ila dzuluki syamsi ila ghasaqil lail, sampai nanti juga sampai terbenam gelapnya malam. Jadi kalau ila dzuluki syamsi ya, li dzuluki syamsi ya berarti kalau di tafsir itu kan saya lihat di catatan kakinya adalah sholat tergelincirnya matahari, zuhur dan asyar. Ila ghasaqil lail itu sholat maghrib dan Isya. Ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr, dan waktu sholat subuh. Jadi di sholat subuh sudah dalam Al-Quran al-fajr wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dan sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya kita akan bahas sholat subuh. Jadi sholat subuh itu misterinya banyak. Jadi kami kemarin dengan teman-teman itu berkunjung ke Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Kalau ke Banjarmasin mampir ke situ sholat jamaah. Jadi sholat jamaah di situ itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sholat Jumat sama jumlahnya, penuh semua. Bingung kan? Kita aja merinding. Sholat duhur merinding penuh. Sholat duhur yang biasa kalau kita saling sebaris di kota Banjarmasin kotanya
penuh, apalagi subuh, apalagi pas pengajian, luar biasa. Semua waktu sholat subuh, semua waktu sholat penuh masjidnya. Saya ditanya itu Pak Jumat juga tanya, berapa jumlah jamaahnya? Rata-rata 600, 800 sampai 1.500. Infaknya setiap sholat itu, kecuali sholat isya nggak ada infak ya, nggak ada kotak berjalan. Berapa ya? 6 juta, 5 juta, 4 juta, 5 juta ya. Sekali, ya sekitar itu. Jadi satu hari itu infak dari jamaah itu sekitar 20 juta. Kemudian hampir salat zuhur asar itu untuk menyolatkan jenazah. Dan rata-rata 2-3 jenazah yang disolatkan. Hebat. Kita mau niru itulah maksudnya. Kita ngelihat ke sana. Mudah-mudahan kalau pengajian, sholat subuh, sholat duhur, penuh masjidnya. Nah, makanya di sini juga dikutip. Nah, gimana ya kutipannya? Seorang penguasa Yahudi pernah berkata, kami baru takut terhadap umat Islam jika mereka telah melaksanakan sholat subuh seperti melaksanakan sholat Jumat. Orang Yahudi ini dikutip. Jadi orang Yahudi akan takut kalau sholat subuh kita udah penuh seperti sholat Jumat. Tapi kalau sholat subuh kita masih satu baris ya, jangan salahkan orang Yahudi, yang kita sendiri umat Islamnya. Tapi kemarin kita baru melihat, Masya Allah, artinya orang bergerak untuk sholat berjamaah itu ya menjadi bagian hidup gitu. Nah, ya itu artinya kita memahami Islamnya itu, memahami ibadahnya itu benar-benar ya dimaknai berkaitan dengan sholat. Jadi harapan kita membahas buku ini adalah bagaimana masjid kita itu penuh jamaahnya untuk sholat subuh. Ya. Sholat subuh kan biasanya di rumah semua. Kalau sholat duhur, sholat asar kan biasanya masih di kantor, di kerjaan, ya kan? Ya memenuhi masjid yang ada di kantor lah dan di kerjaan. Baik. Jadi di pengantar di mukadimahnya saya baca itu intinya bahwa Dr. Rahib Asirjani juga ada gejolak hati berkaitan dengan pemahaman tentang sholat dan menempatkan sholat itu tepat pada waktunya. Jadi dia ceritakan seorang yang ceramah itu loh menggebu-gebu di podium. Jadi ceramahnya menggebu, banyak jamaahnya, banyak audiensnya, ya. Dan menjelaskan tentang sholat, tentang ibadah, ya. Nah, setelah ceramah itu di pagi harinya dicarilah pada sholat subuh. Kemana gerangan ini si ustadznya ini? Pada pagi hari yang pertama, mungkin beliaunya tidak sehat badan. Ya. Kemudian pada hari yang berikutnya dicari lagi, mana ini tadi ustadznya yang bagaimana membangun kehidupan dari sholat? Nggak ada lagi. Hari ketiga juga nggak ada lagi. Akhirnya dicari, datanglah ke rumahnya, bertemulah kepada yang ceramah tadi, yang audionya banyak itu. Apa yang disampaikan, bahwa ditanya pertanyaannya, bangun subuh jam berapa? Bangun pagi jam berapa? Bangun pagi jam 7:30 baru sholat subuh. Itulah yang membuat kegelisahan
Rahib As-Sirjani berkaitan dengan sholat subuh. Nah, jadi kalau di penerjemah ini kan menyikapi 1001 hikmah sholat subuh bagi pribadi dan masyarakat, judul kecilnya itu di mukadimah. Kegelisahan berkaitan menjalankan ibadah sholat, ya, terutama adalah sholat subuh. Yang pertama kita akan bahas bahwa sholat subuh adalah suatu ujian. Sesungguhnya sholat yang paling berat, nanti hadisnya ada gitu. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Bukan saya yang ngomong ini loh, saya ngutip aja. Jadi sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Jadi sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak. Mengutip hadis. Berkaitan dengan itu, ini di kata penekanan ya di judul di atasnya, penjelasan berkaitan dengan apa pentingnya, apa maksud dan berkaitan dengan sholat subuh itu. Kita itu yakinlah, kita itu sudah Islam lama, kita juga sudah terpatri di iman kita di dalam hati. Oleh karena itu Al-Quran mengingatkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk. Islam ya. Tadi qulu aslamna, kami telah tunduk, telah Islam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jika kalian atau kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bagi kita berkaitan dengan keimanan kita, lidah kita, kan iman itu kan tasdiqu bil qalbi, ya, tasdiqu bil qalbi wa taqulu bil lisan, ya ta, wa tarkanu bil jawari. Jadi iman itu kan tasdiqu bil qalbi, terpatri dalam hati, ya. Meyakini, membenarkan dalam hati-hatinya itu membenarkan. Wa taqulu bil lisan, dan dari hati itu nanti ada kaulnya, kata-katanya ada diucapkan. Makanya penting hati, lisan dan hati itu. Kalau orang yang sudah hati dan lisannya berbeda, apalagi nanti ya amalnya itu berbeda, perbuatannya itu berbeda, maka itu bukan orang yang mukmin, orang yang beriman. Makanya menyatunya tasdiqu bil qalbi wa taqulu bil lisan, ya, wa tarkanu bil jawari. Jadi perbuatan, hati, perkataan dan perbuatannya itu didasarkan kepada
keyakinannya itu, sesuai dengan kebenarannya dalam hatinya itu. Itulah yang akan membentuk kejujuran kita sebetulnya. Akan membentuk pribadi muslim. Nah, ketika orang yang sudah begitu, maka tadi seperti firman Allah, itu kan? Maka apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, atiullah, taat, kan taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang sudah beriman, sudah berislam benar-benar, maka Allah juga akan memberikan, nah tadi ya, maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalannya. Itu yang pertama. Jadi bahwa kita itu harus meyakini bahwa apa yang telah difirmankan Allah dan apa yang telah diperintahkan Rasul yang harus kita laksanakan. Apa yang harus kita yakini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan. Nah, berkaitan dengan orang yang tidak menyatu antara hati dan perkataannya, hati dan bibirnya, hati dan perbuatannya, Allah mengingatkan di dalam surat At-Taubah ya, yang di buku ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Lau kharaju fikum, jika mereka berangkat bersama-sama kalian, niscaya mereka tidak menambah kalian selain dari kerusakan belaka. Ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Tentu mereka bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antaramu. Sedang di antara kamu ada yang amat suka mendengarkan perkataan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Makanya kalau orang-orang munafik itu seperti yang sudah dijelaskan berkaitan dengan perang Uhud. Perang Uhud itu kan gambaran Allah ingin memetakan mana barisan munafikin, mana barisan mukminin, ya kan? Mana barisan yang ikut Rasulullah, mana barisan yang mengikut siapa itu tokohnya? Iya. Itu jadi pada perang Uhud itu yang Allah memang memberikan gambaran jelas mana munafik dan mana orang-orang mukmin. Oleh karena itu maka apa yang kita hadapi, apa yang diperintahkan Allah adalah kemudian kita sebagai orang yang beriman pasti akan ada ujiannya. Ya, pasti akan diuji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam Al-Qur'an itu yang sering dibaca ini sebetulnya. Sering dikhotbahkan. Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu apa nih? Ayaqul apa? Amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Alif lam mim, apakah manusia itu mengira bahwa ya kan? Ahasiban nasu ayutraku. Jadi apakah manusia itu mengira bahwa
dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, ayaqula amanna wahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji lagi. Nah, kata Allah itu pertanyaannya. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguhnya Dia Allah mengetahui orang-orang yang kadzibin, yang dusta atau yang bohong. Jadi kita itu setelah beriman juga akan ada ujiannya. Makanya dalam hidup pasti akan ada ujiannya. Nah, menurut Asirjani, karakter ujian itu ada 3. Mungkin menjelaskan tentang ayat surat Al-Ankabut ayat 1-3 ini. Ujian itu ada 3. Yang pertama adalah, karakteristiknya loh ya, maksudnya karakteristik itu sifat-sifat atau ciri-cirinya, ciri khusus berkaitan dengan ujian. Yang pertama itu ujian harus sulit. Jadi kalau ujian tidak sulit berarti bukan ujiannya. Kalau ujian pasti sulit. Kalau ujian harus sulit. Kalau karakteristik ujian itu harus sulit. Bahwa kalau kita menghadapi kehidupan ada kesulitan, itu berarti ujian yang harus kita selesaikan. Saya punya dosen waktu di Yayan Sunan Kalijaga, namanya Pak Abdul Somad, tapi bukan Abdul Somad Ustadz ya, Abdul Somad namanya. Itu dosen pembimbing saya. Tapi saya nggak ngaku-ngaku gitu maksudnya. Aduh bener, beliau sudah almarhum kayaknya. Pak Abdul Somad itu aktivis HMI, ya. Aktivis HMI biasanya kan kalau yang dari dosen-dosen biasanya kan aktivis HMI, aktivis PMII, ya kan, aktivis IMM. Nah, pada saat itu dia menyampaikan bahwa waktu kita mau konsultasi itu loh, dinasehati. Jadi semakin yang semakin sulit yang kita hadapi. Waktu itu kita mau ambil judul skripsi itu. Semakin sulit yang kita hadapi, maka akan ketika kita dapat menyelesaikannya, maka akan semakin bagus apa hasilnya. Semakin besar ujiannya, maka kita akan menjadi orang yang besar. Jadi kalau kita ujiannya kecil, maka hasilnya juga kecil. Itu nasihatnya. Nah, mungkin barangkali ada menurut Rahib Asirjani bahwa karakteristik ujian itu dalam hidup atau ujian dalam kita manusia adalah ujian itu harus sulit. Jadi kalau kita guru, siswa mengerjakan soal ujian ya harus sulit. Kalau mereka mudah berarti bukan ujian, berarti toh ya biasa-biasa aja kan. Kata beliau itu, sebab kalau ujian tidak sulit atau bahkan sangat mudah, maka semuanya akan lulus. Ya, yang dimaksud adalah baik orang mukmin maupun orang munafik. Jadi akhirnya ujian tidak bisa dibedakan mana munafik, mana mukmin. Ini berkaitan dengan ini ya, mukmin dan munafik. Kata Rohib itu. Jadi, nah ya, kita garis bawahi atau di highlight bahwa karakteristik ujian adalah harus sulit atau wajib sulit. Yang kedua, kata beliau, ujian bukanlah sesuatu yang mustahil. Semua kita akan menghadapi ujian. Makanya jadi ujian bukanlah sesuatu yang mustahil. Kata beliau, sebab kalau ujian tersebut mustahil dilakukan, maka kedua-duanya akan gagal. Baik yang mukmin maupun munafik.
Ya. Jadi bukanlah mustahil bahwa ujian berarti pasti kita menghadapinya, baik yang mukmin maupun yang munafik pasti akan menghadapi ujian. Nah, karena di Al-Quran jelas kita pasti akan menghadapi ujian. Tidak mungkin dibiarkan saja. Yang ketiga, karakteristik ujian itu, ujian ini harus seimbang. Apa maknanya kata beliau? Sulit bagi orang munafik untuk menyelesaikan dan untuk lulus dari ujian, namun bukan berarti pula mustahil dilakukan ya, bagi orang munafik. Sehingga terbuka kesempatan bagi mukmin untuk lulus dalam ujian tersebut. Makanya ujian Allah Subhanahu wa taala itu untuk hambanya tidak sedikit jumlahnya. Ada yang berlaku terus-menerus sejak manusia mendapatkan beban syariat sampai dengan kematiannya. Jadi ujian kita juga berbeda-beda. Jadi termasuk sholat adalah bagian dari ujian. Jihad di jalan Allah juga merupakan ujian bagi kita semua. Kata beliau, jihad di jalan Allah merupakan ujian. Bahkan jihad merupakan ujian yang sangat berat. Namun bukan mustahil dilakukan sebab orang-orang mukmin bisa lulus dalam ujian ini. Sedangkan orang-orang munafik tidak lulus. Infak, ya, kata Allah, infak juga termasuk ujian di jalan Allah. Nah, infak juga di jalan Allah adalah ujian, kata beliau. Ujian ini sulit tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Orang mukmin mampu melaksanakan infak, sedangkan orang munafik sulit atau tidak mampu untuk infak. Ternyata hubungan kita kepada orang lain juga ujian, kata rahib ini. Jadi hubungan kita bersikap baik kepada orang lain, menahan marah, ridho dengan hukum Allah, berbuat baik kepada orang tua, dan seterusnya adalah ujian bagi kita. Hingga kata beliau, hingga seluruh aspek dalam kehidupan kita adalah ujian menurut sudut pandang tadi ya, ujian dari Allah. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Mulk ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup agar dia menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya, yang paling baik amalannya. Wa huwa azizul ghafur, dan dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Oleh karena itu maka kita semua menghadapi ujian dengan banyak variannya. Nah, apakah kita akan lulus menghadapi ujian itu? Tapi janji Allah bagi orang mukmin akan lulus ujiannya. Karena orang mukmin sudah membuktikan kebenaran imannya, sudah menyelaraskan hati perkataan dan perbuatannya. Ya, menurut beliau ini. Kata beliau, ujian yang paling berat atau ujian yang berat itu apa? Inilah ujian yang sesungguhnya, ujian yang sulit namun bukan hal yang mustahil. Nilai tertinggi dalam ujian ini bagi seorang laki-laki adalah sholat subuh. bukan laki-laki aja ya. Jadi termasuk ujian yang berat adalah sholat subuh secara rutin berjamaah di masjid. Bangun subuh.
adalah kata Rohid Al-Sinjani itu termasuk bagian ujian yang berat. Tapi kalau kita sudah terbiasa ya enggak. Orang kalau yang sudah biasa bangun jam 4 pasti bangun meskipun tidurnya sampai malam. Tapi kalau tiap hari tidurnya sampai malam ya sulit bangun jam 4 lah ya. Artinya biasa bangun jam 4. Tidak hari tidurnya juga. Kalau sunnahnya kan tidur lebih awal, bangun lebih lebih awal. Jadi tidur lebih awal, bangun juga lebih awal. Dan banyak di antara kita, apalagi di kampung kita ini, itu untuk sholat subuh, kalau kita alhamdulillah biasa satu saf, kadang satu saf lebih. Kita sudah bergembira kalau misalnya subuh sudah 3 saf, kalau sudah 4 saf, 5 saf itu ya. Harapan kita setelah kita nanti membahas buku misteri sholat subuh ini adalah bangun subuh kita sholat berjamaah di masjid dan datang lebih awal ya catatannya ini, dan datang lebih awal. Yang terbaik adalah di antara mereka adalah yang mengerjakan sholat wajib secara berjamaah di masjid pada awal waktu, ya, termasuk sholat subuh. Rasulullah SAW telah membuat klasifikasi yang beliau jadikan sebagai tolak ukur untuk membedakan, ini hadisnya, untuk membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik. Kata Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, misalnya kecil-kecil sekali, saya bacakan, mudah-mudahan nggak salah. Inna athqala sholati alal munafiqina sholatal isya wa sholatal fajri. Jadi sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholatul isya wa sholatul fajri, sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwan walaqad hamamtu an amuran nasa bisolati fatuqam thumma amaru rajulan yasusalli bin nas thumma intalaqa ma'iya birijalin ma'ahum hazimun min habati ila qaumin la yashhaduna sholata fa ukharriqa alaihim buyutahum bin nar. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, yang tadi itu, niscaya mereka akan mendatangi, walau ya'lamuna ma fihima, kalau dia paham, mengerti, ya, akan mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak. Walaqad hamamtu, sungguh aku ingin menyuruh melaksanakan sholat, lalu sholat itu ditegakkan. Kemudian aku perintahkan orang lain untuk sholat bersama dengan orang-orang. Kemudian beberapa laki-laki berangkat bersamaku dengan membawa kayu yang terikat, mendatangi suatu kaum yang tidak menghadiri sholat berjamaah, sehingga aku bakar rumah mereka. Jangan ini ya, jangan dibakar maksudnya. Artinya pemahamannya adalah sangat pentingnya sholat subuh, ya, sangat pentingnya sholat subuh, bahwa dalam kondisi apapun, misalnya kalau kita masih bisa merangkak, itu kita datang, kita hadir sholat subuh itu berjamaah di masjid, ya. Sampai mau wanti-wanti kalau yang tidak mau datang, ya, kita bawa bensin, siram, dibakar. Bukan begitu, artinya bukan suruh dibakar rumahnya, artinya diberitahu, ya, agar bahwa penting sekali sholat subuh itu. Jangan bangkong kita tidurnya itu, ya. Begitu waktu sholat subuh adzan, ya segera.
Kadang-kadang kita termasuk saya itu di kamar mandi agak lama prosesnya. Ya, karena kalau nggak diselesaikan nanti batal juga sholatnya kan. Ya. Jadi harus diselesaikan. Nah, kalau dibiasakan, memang saya membiasakan bangun ya harus mandi. Sebelum subuh itu mandi. Karena para ulama besar itu biasanya bangun malam itu mandi dulu sebelum sholat malam. Dan kita usahakan ya kita dapat sholat witir lah 1 rakaat sebelum sholat subuh. Kita harus dapat itu. Kan kita dengar sholawat, baca itu Al-Quran, kita kan biar bangun mandi, ya, segera mungkin mandi, ya, lalu kita sholat malam, ya. Ya kalau sudah hampir subuh ya kita sholat 1 rakaat saja, sholat tutupan, sholat witir. Jadi, nah sangat pentingnya maka Rasulullah SAW untuk membedakan orang mukmin dan orang munafik, ya, adalah sholat subuhnya. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu sangat berat untuk menjalankan sholat isya dan sholat subuh. Hadis loh ini, bukan saya yang ngomong. Jadi kenapa kok penting sekali sholat subuh? Nanti ada di bab berikutnya dijelaskan manfaatnya, keutamaannya, ya, di hadis-hadis yang lain nanti masih panjang penjelasannya. Tapi yang jelas bahwa sholat subuh kan di depan itu termasuk bagian dari ujian yang berat. Bagaimana? Kita kan sudah di otak kita, ya, di pikiran kita itu ujian berat. Nah, bagaimana orang mukmin itu ketika menghadapi ujian yang berat, kita bisa mengerjakan ujian itu dengan baik, lulus dengan nilai cum laude, ya, biar lulus dengan nilai yang terbaik. Kata ini, ya, tulisan ini, apabila Rasulullah SAW meragukan keimanan seorang, beliau akan menelitinya pada saat sholat subuh. Jadi mungkin kalau kita mau ngangkat pejabat, gitu ya, nggak usah ngomong-ngomong, lihat aja sholat subuh kan, enggak. Karena di sini kan jelas di hadis itu orang yang sangat mudah meninggalkan sholat isya dan sholat subuh itu kan termasuk munafik. Ya kan jelas gitu loh. Artinya kalau mau ngelihat orang baik di sholat subuhnya, mau ngecek misalnya, mau fit and proper test, survei lokasi, ya, validasi di sholat subuhnya. Sholat subuh enggak itu, sholat subuh di masjid kan enggak. Insya Allah kalau yang sholat subuh, kemungkinan yang hatinya dan perkataannya berbeda kecil, ya kan, kalau sholat. Makanya di apabila Rasulullah meragukan keimanan seseorang, beliau akan meliti pada saat sholat subuh. Apabila beliau tidak mendapati orang tadi dalam sholat subuh, maka benarlah apa yang beliau ragukan dalam hati itu. Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah pernah sholat subuh kemudian berkata, apakah kalian menyaksikan bahwa si fulan sholat? Mereka menjawab, tidak. Beliau berkata lagi, si fulan? Mereka menjawab, tidak. Maka beliau pun berkata, sesungguhnya 2 sholat ini, subuh dan isya, adalah sholat yang berat bagi orang munafik. Ini yang riwayat lainnya. Yang tadi itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau ini ada dari Ahmad dan An-Nasai. Sesungguhnya dua sholat ini, subuh dan isya, adalah sholat yang berat bagi orang munafik. Sesungguhnya apabila mereka mengetahui apa yang ada dalam sholat subuh dan isya, maka mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hampir sama, ya, teksnya, meskipun riwayatnya beda.
Kenapa? Karena orang munafik tidak tahu kebaikan yang terkandung di dalam sholat subuh berjamaah. Jadi sekiranya mereka mengetahui kebaikan, tentu mereka akan pergi ke masjid bagaimana kondisinya, dan kata Rasulullah maka mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Jamaah rahimakumullah, jadi berkaitan dengan sholat subuh, pentingnya sholat subuh, dan sholat subuh adalah termasuk dari bagian ujian yang kita hadapi, bagaimana kita bersikap, dan termasuk tadi yang dijelaskan berkaitan dengan karakteristik ujian bagi kita orang yang beriman dan orang-orang munafik. Kenapa kok yang dibandingkan dengan iman dan munafik ya, dengan orang lain? Ya karena yang orang munafik dan orang yang beriman itu setali dua uang apa gimana kata-katanya, bisa susah dibedakan. Atau zaman Rasulullah kan ada, nah waktu di Sirah Nabawiyah dijelaskan, orang munafik itu kadang-kadang sholatnya saja di saf pertama, siapa yang bisa membedakan ya? Nah makanya Rasulullah, nah kalau dia sholat subuh, nah insya Allah ya bisa membedakan mana yang sholat subuh, mana yang tidak berat sholat subuhnya, tidak berat sholat isyanya, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan sebagai masih dalam mukadimah di awal berkaitan dengan bukunya Dr. Rahib Asirjani ya, terjemahan nih ya. Mudah-mudahan sesuai dengan pemahamannya dan ada manfaatnya bagi kita semua. Salah khilaf mohon maaf, sudah mau masuk isya ya. Billahi wasabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.